Lisna, mari kita mempraktikkan coaching percakapan untuk perencanaan. Ya, silakan Bu Lisna diawali dulu. Terima kasih Mbak Irna. Pada kesempatan ini, pada percakapan coaching hari ini, mari kita buka dulu coaching kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, semoga dengan bacaan basmalah tersebut, kegiatan coaching kita kali ini bisa berjalan dengan lancar, serta apa yang kita peroleh bermanfaat untuk kita. Amin. Amin, amin, amin. Selanjutnya langsung saja untuk Mbak Irna sebagai coach, saya yang sebagai coach dengan kasus atau permasalahan dari Bu Irna. Monggo Ya. saya silahkan. Ya, untuk kali ini tujuannya adalah perencanaan pembelajaran untuk kedepannya, perbaikan pembelajaran yang akan datang. Seperti itu Bu nanti intinya topiknya. Langsung Ibu, kita melakukan coaching. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Lisna. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Irna. Kemarin kita kan sudah sepakat untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Rencana Ibu, tujuan pertemuan coaching kita pada hari ini, tujuannya apa ya Bu? Sebenarnya begini sih Bu, sebenarnya tidak ada permasalahan yang sangat serius ya Bu. Cuma dalam hati kecil saya, di sini saya ingin persiapan saya untuk pembelajaran saya setelah penilaian tengah semester kemarin Bu. Jadi begitu Bu, saya ingin persiapan yang lebih untuk pembelajaran di setengah semester berikutnya. Oh iya, berarti untuk definisi dari tujuan akhir untuk coaching kali ini adalah untuk persiapan pembelajaran tengah semester berikutnya, Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Jadi untuk supaya saya menemukan ide baru dalam proses pembelajaran saya nanti. Kemudian keberhasilan dari pertemuan kita kali ini, tujuan akhir dari Bu yang diinginkan dari Bu Irna itu apa ya Bu? Itu tadi Bu, saya ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran di kelas saya. Sementara ini saya merasa bahwa pembelajaran di kelas saya itu kayaknya begitu-begitu saja Bu. Jadi monoton. Jadi ya harus ada ide baru yang saya munculkan Bu. Saya ingin memunculkan ide baru supaya pembelajaran saya tidak membosankan dan harapan saya tentunya pembelajaran saya nanti itu lebih berpihak pada murid dan murid saya akan lebih semangat untuk belajarnya. Wah, bagus Bu Ir. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Irna miliki sekarang untuk melakukan kegiatan yang akan datang atau ke depannya? Ya, kesempatan yang saya miliki ya Bu ya. Mungkin di sini saya punya kesempatan untuk berinovasi Bu dan mengembangkan diri saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat pada murid. Di sini juga nanti murid lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran saya. Begitu Bu. Oh, jadi gambaran apa langkah-langkah ke depannya dari apa yang sudah Ibu Irna ke depannya langkah-langkahnya begitu. Gambaran langkah-langkah ke depannya. Gambarannya, oh iya. Jadi ya saya ingin nanti itu di pembelajaran saya itu saya menggunakan model pembelajaran di mana murid-murid saya nanti aktif, tidak cenderung diam saja, tidak sekedar mengikuti pembelajaran
selesai sudah begitu, namun mereka itu berani menyampaikan pendapatnya, mau bertanya dan juga berani untuk mengkomunikasikan. Begitu Bu, itu gambaran saya. Hmm, baik, kalau begitu, kalau Ibu Irna melihat seperti itu, posisi Bu Irna sekarang dari skala 1 sampai dengan 10, Bu Irna itu berada pada posisi berapa dalam pencapaian dari tujuan Bu Irna tersebut? Kira-kira ya Bu, Ya, kira-kira. kira-kira ya, kira-kira menurut saya itu saya masih dalam posisi skala 6 Bu, sepertinya, begitu. Oh iya, lah planning ke depannya setelah Bu Irna inginkan berada di skala berapa? Untuk kedepannya ya Bu, tentulah saya ingin sekali naik Bu. Jadi sekarang skala 6 tentunya saya setelah melakukan coaching ini, saya bisa naik ke skala 7, 8, 9, atau bahkan sampai, semoga sampai skala 10 dong Bu. Oh iya, 10 ya. Ma- Maunya Bu begitu. Oke, berikutnya eh, apa kekuatan dari Bu Irna untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang Kekuatan dimiliki Bu yang Irna. kekuatan yang saya miliki nih Bu. Iya, Ya. Saya begini Bu, saya nanti akan apa namanya, menginovasikan pembelajaran saya, misalnya nih Bu, dengan menggunakan model pembelajaran NHT, Number Head Together. Jadi anak-anak itu dipakai, apa namanya, nomor, masing-masing anak itu memakai nomor di kepalanya begitu Bu. Nah, dalam model pembelajaran ini saya akan menyelipkan mungkin lagu atau juga bisa dengan permainan atau game edukatif, Bu, sesuai topik yang sedang dipelajari. Nah, di sini nantinya anak akan lebih fokus menurut saya, lebih aktif karena mereka senang ya, sesuai dengan, apa namanya, kodrat anak itu suka dengan permainan seperti itu. Kemudian berani menjawab atau mengungkapkan pendapatnya. Dan pastinya murid-murid saya nanti akan lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. ide Bu Irna bagus sekali. Kira-kira peluang apa yang bisa Ibu ambil? Peluangnya, menurut saya peluang di sini peluang yang dapat dimunculkan, oleh murid ya, Bu? Iya, Oke, menurut saya peluang yang mungkin dimunculkan oleh murid saya atau murid-murid saya nanti antara lain semua murid punya kesempatan yang sama. Jadi, mereka itu kan memakai nomor, masing-masing pakai nomor. Jadi punya kesempatan sama siapa yang nanti akan disebutkan nomornya. Selain itu, murid itu juga akan lebih aktif, lebih fokus dan berani untuk menyampaikan atau berkomunikasi. Karena melalui model pembelajaran NHT itu tadi, salah satu langkahnya guru itu menyebutkan nomor dan anak yang memiliki nomor tersebut di kepalanya, dia akan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, di sini kan berarti anak harus fokus karena tidak tahu nanti siapa yang akan disebut, nomor mana yang akan disebut. Jadi semua harus fokus. Juga bisa di sini apa namanya, murid itu tadi fokus, kemudian kegiatannya bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Begitu, Bu. baik Bu Irna. Tentu dalam melakukan kegiatan tersebut ada hambatan ataupun gangguan yang dapat menghalangi Bu Irna untuk meraih tujuan. Eh, Kira-kira gangguan atau hambatan apa yang mengganggu Bu Irna dalam mencapai tujuan tersebut? Baik, tentu dalam, apa namanya tadi,
benar sekali ya Bu, dalam kegiatan yang kita rencanakan pastinya tidak mungkinlah, terhindar dari gangguan atau hambatan. Nah, mungkin hambatan yang saya hadapi ketika saya melaksanakan perencanaan tadi itu, misalnya nih, anak-anak itu cenderung yang biasanya pendiam, biasanya itu kan ada beberapa anak yang pendiam ya, Bu. Dia Iya. itu akan lebih, merasa takut mungkin ya, takut atau cemas karena nanti, "Ih, jangan-jangan saya yang disebut nomornya ini, saya siap apa enggak ini?" Jadi anak-anak itu mungkin seperti itu, Bu. Jadi anak yang pendiam terutamanya itu akan lebih mungkin rasa cemasnya ada. Jadi takut mungkin, nomornya disebut nanti jangan-jangan tidak bisa menyebut atau menjawab pertanyaan dari bu guru, kayak gitu. Mungkin itu, Bu, hambatannya. Lalu solusi Bu Irna dari hambatan yang Bu Irna alami tersebut apa ya, Bu? Untuk solusinya kalau anak-anak seperti itu, tentunya kita sebagai pendidik harus melakukan pendekatan ya, Bu, pada anak-anak itu. Kemudian, harus selalu menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu harus menuntun anak-anak didik kita, selalu membimbing, kemudian memotivasi anak-anak tersebut agar berani. Jadi kita harus, apa namanya, bisa membangkitkan atau menumbuhkan keberanian anak-anak kita untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Itu dan karena menurut saya itu pembelajaran atau belajar itu perlu proses ya, Bu. Jadi tidak mungkinlah kalau kita mau, mengubah kegiatan pembelajaran yang biasa menjadi yang luar biasa, anak itu langsung bisa. Jadi perlu proses dan yang terpenting menurut saya itu ada perubahan meskipun tidak terlalu signifikan. Bisa juga diberi kesempatan untuk selain tadi kita memotivasi, terus diberi kesempatan juga untuk menyampaikannya, bisa secara lisan atau juga bisa secara tertulis. Jadi tidak harus secara lisan. Mungkin kalau anak-anak yang pendiam itu akan kesulitan ketika harus mengungkapkan secara lisan, tetapi, mungkin juga bisa dengan menggunakan tulisan yang ditunjukkan, seperti itu, Bu. Jadi diberi kesempatan atau pilihan alternatif seperti itu, Bu. Oke, untuk selanjutnya, apa rencana dari Bu Irna untuk mencapai tujuan Bu Irna tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu Bu, nanti saya akan menerapkan model pembelajaran NHT, kemudian dengan mengkombinasikan juga dengan permainan atau diselingi dengan lagu-lagu yang sesuai dengan tema atau topik yang sedang dipelajari. Kemudian juga bisa dengan sesekali saya melakukan mindless learning ya, Bu, seperti yang sudah kita pelajari waktu lalu, supaya saya tahu perasaan anak-anak, emosional anak-anak itu seperti apa. Dan sehingga ketika kita mengetahuinya, mereka akan lebih membantu mereka mungkin akan lebih tenang, fokus dalam pembelajaran, itu, Bu. Iya. Eee, Bagaimana jangka waktu untuk merencanakan tujuan tersebut, Bu Irna? Jangka waktu yang saya perlukan, ya kira-kira saya bisa merencanakan hal itu, dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu lah Bu ke depan. Insya Allah itu bisa, saya tidak harus mengubah seluruh rencana pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, namun saya bisa mengkombinasikan atau menginovasi pembelajaran saya. Ya, misalnya tadi ya yang saya sampaikan dengan, berinovasi menggunakan model pembelajaran NHT, kemudian menyelipkan permainan dalam pembelajaran dan juga, kadang-kadang bisa juga dibuat lagu atau gubahan lagu supaya anak-anak itu lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari.
Itu, Bu. Oh ya, luar biasa ya dengan lagu dan permainan-permainan. Lalu, apa komitmen dari Bu Irna terhadap rencana aksi ke depannya? Komitmen saya harus bisa melaksanakan rencana yang sesuai tujuan dan jangka waktu yang sudah saya tentukan tadi itu, Bu. Itu, Bu. Jadi komitmen saya itu tentunya saya harus bisa melaksanakan rencana saya tadi sesuai tujuan saya dan juga jangka waktu yang sudah saya tentukan. Kira-kira ya Bu, ada tidak yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Hmm. Insya Allah ada, Bu. Saya, kira teman-teman di sekolah saya itu sangat, bisa untuk kolaboratif ya, Bu. Jadi saya rasa pasti kalau saya minta bantuan mereka, rekan guru yang ada di sekolah, dan juga murid-murid saya itu pasti akan bisa membantu saya. Baik, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Mbak? Bu? Oke. Tindak lanjutnya, ya saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai rencana dan tujuan, eee, saya tadi, Bu. Oke, semoga kedepannya rencana yang sudah Bu Irna rancang tadi itu semua bisa terwujud dan berhasil sukses seperti itu, Bu. Amin amin. Terima kasih banyak, Bu Lisna. Sama-sama Bu Irna. Saya kira untuk coaching kali ini sudah cukup ya Bu. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita. Baik. Iya, Bu Lisna, sekali lagi saya terima kasih dan atas kesempatannya dan juga waktunya. Saya jadi, apa namanya, eee tadi, ide pembelajaran saya mungkin yang tadinya masih ada keraguan ketika sudah melakukan coaching ini, saya lebih yakin lagi untuk melaksanakan perencanaan yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Terima kasih sekali lagi, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Oke, baik, saya ulangi ya, Bu, dari refleksi topik satu tadi, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, sudah terjadi percakapan antara hujan lebat, jadi tadi mohon maaf harus terpaksa terpental. Kita lanjutkan di Bu Lisna. Tadi Nih, kita sedang menyampaikan refleksi dari kegiatan coaching kita hari ini. Yang berikutnya tadi ya, sudah berjalan dengan baik, coach sudah menjadi pendengar aktif dan dominan selama proses coaching. Kemudian coach juga sudah dapat menyampaikan pendapatnya dengan leluasa dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi atau kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan terhadap coaching. Kemudian intonasi dan pemilihan diksi juga perlu ditingkatkan. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu fokus mendengarkan dan menghargai semua yang disampaikan oleh coach. Selalu menunjukkan sikap ingin tahu lebih banyak tentang coach selama melakukan coaching. Selalu terbuka terhadap apa yang akan coach sampaikan. Kemudian yang akan, dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu menghilangkan keraguan dan lebih yakin dalam memberikan pertanyaan terhadap coach, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan intonasi dan pemilihan diksi yang tepat. Lalu umpan balik dari coach, dari saya yaitu, apa yang
saya rasakan pada saat di coaching, saya merasa senang dan lega karena selama proses coaching saya didengarkan dengan sepenuh hati dan dapat menyampaikan atau mengeluarkan ide-ide yang ada dalam angan-angan saya sehingga saya menjadi lebih yakin dan juga memiliki perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian Bu Risma. Terima kasih Bu Irna. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Boleh saya minta waktunya sebentar Ibu? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Irna. Oh iya, tentu Bu Risna, silakan. Kebetulan saya juga tidak sedang buru-buru nih. Silakan Bu Risna. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira kita mau ngobrol di ruang ini aja atau ke taman Bu? Wah, ide bagus tuh. Kalau ke taman kayaknya lebih enjoy lagi, Bu. Gimana kalau ke taman saja kita? Oke Bu, terima kasih ya Bu sebelumnya atas Oke, waktu siap. dan kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, Bu, sama-sama. Baik, Bu Lisna, apa sebenarnya tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita kali ini? Tujuan saya dengan pertemuan kita kali ini, saya itu berharap bisa mengurangi beban pikiran saya sehingga saya bisa lebih nyaman dalam bekerja, utamanya lebih nyaman dalam mendampingi anak-anak dalam belajar di kelas dan dalam kegiatan saya berinteraksi dengan sesama warga di sekolah. Begitu, Bu. Oh, iya begitu. Jadi, apa sih perencanaan pertemuan kita kali ini, Bu Lisna? Rencana pertemuan kita kali ini ya Bu, saya ingin menyampaikan apa yang sedang mengganggu pikiran saya belakangan ini, karena di sini saya menganggap Bu Irna itu sebagai sosok yang bisa menjadikan saya panutan di antara rekan-rekan teman saya yang lain di sekolah saya. Saya juga berharap dari Bu Irna masukan, saran dari Bu Irna sangat saya harapkan agar kelak atau nantinya itu saya bisa menentukan pilihan terbaik yang harus saya ambil nantinya. Begitu, Bu. Oh, oke Bu Lisna. Nah, menurut Bu Lisna, ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini itu apa nanti, Bu? Dari ukuran keberhasilan pertemuan kali ini, jika saya itu dapat mengambil keputusan yang terbaik, yang bisa saya lakukan, yang dapat saya lakukan dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar saya. Begitu, Bu. Oke, sepakat Bu Lisna. Hmm, Bu Lisna nih, memangnya apa sih kebimbangan yang sedang Ibu alami sekarang ini? Sepertinya sangat serius nih, sampai saya melihat panjenengan tuh begitu murung belakangan ini. Begini ya Bu, seperti yang sudah Bu Irna ketahui beberapa akhir ini, kita kan sedang disibukkan dengan persiapan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar khususnya Ya. untuk kelas 2 dan 5 di sekolah kita. Nah, saya itu sampai bingung dalam membagi waktu saya dengan beberapa tugas lainnya yang sudah dipercayakan kepada saya di sekolah belakangan ini. Yang mana yang harus saya prioritaskan, yang mana harus saya dahulukan untuk saya selesaikan. Karena sepertinya semua yang ada, semua tugas yang diberikan kepada saya itu ada tanggal penyelesaiannya dan semuanya itu tidak bisa ditunda, harus segera dilaksanakan. Begitu, Bu.
Oh, iya. Mengapa sih panjenengan sampai berpikir demikian? Padahal saya melihat itu panjenengan itu sangat gesit loh dalam melaksanakan semua tugas yang dipercayakan. Mungkin karena semuanya itu bertepatan apa ya Bu dengan akhir tahun pelajaran juga. Jadi yang saya rasakan itu banyak sekali kegiatan antara menyelesaikan akhir tahun pelajaran dan menyiapkan tahun pelajaran baru begitu Bu. Oke, baiklah Bu Lisna, coba, sekarang panjenengan ingat kembali kira-kira apa saja kekuatan yang panjenengan miliki untuk dapat menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepada Bu Lisna saat ini? Kalau berbicara tentang kekuatan yang ada pada diri saya, sebenarnya saya itu tidak punya kekuatan, tidak punya banyak kekuatan. Namun saya itu mempunyai kemauan, kemauan yang keras untuk belajar setiap ada hal-hal yang baru yang nantinya menurut saya itu bisa saya terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, saya juga selalu ingin menyelesaikan tugas yang dibebankan atau yang ditugaskan kepada saya itu sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga semua tugas itu dapat segera saya selesaikan dengan tugas yang lainnya. Karena saya ini adalah orang yang senang untuk mencoba hal-hal yang baru atau pengalaman yang baru. Serta saya itu tidak senang dalam berada dalam zona yang nyaman, tidak senang Mmm, berada pada zona yang tidak nyaman dalam bekerja. Saya pasti akan sangat senang jika menemukan tantangan-tantangan yang baru, apalagi dalam bekerja dan menyangkut dalam dunia pendidikan. Begitu, Bu. wow, luar biasa nih Bu Lisna, kekuatan yang sangat luar biasa dimiliki oleh Bu Lisna. Tidak semua orang, seperti Bu Lisna loh, ini Bu Lisna itu sangat istimewa. Nah, lantas apa hambatan yang membuat Ibu itu ragu dan bimbang? Yang membuat saya ragu, bimbang, saya itu kurang bisa dalam pembagian waktu atau memanage waktu dengan baik dalam kegiatan sehari-hari saya, Ibu. Antara kegiatan yang saya sukai dan kegiatan yang kurang saya sukai. Mungkin dalam kegiatan yang saya Mhm. sukai itu nanti saya akan menikmatinya dan melakukan dalam waktu yang lama. Sementara untuk hal-hal yang kurang saya sukai, saya itu biasanya akan melaksanakannya itu dengan ala kadarnya. Hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban saya saja begitu, Bu. Selain Oh, itu iya. saya juga masih banyak harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, utamanya dengan sesama rekan guru yang ada di sekolah saya. Begitu, Bu. Wah, ya. Lantas jika mengingat potensi dan kekuatan yang panjenengan miliki tadi, dan mempertimbangkan kekurangan yang sudah panjenengan identifikasi tadi itu dengan baik, apa rencana panjenengan selanjutnya, Bu Lisna? Hmm. Sepertinya saya akan lebih berjuang lagi, Bu, dalam menyikapi setiap tugas yang sudah dipercayakan kepada saya. Antara lain, saya dengan membuat jadwal pelaksanaannya, Bu, supaya jelas pekerjaan mana atau tugas mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu dengan melihat waktu penyelesaiannya juga tentunya, Bu. Oke, rencana yang bagus itu, Bu Lisna. Selanjutnya, saya sangat mendukung loh apa yang direncanakan Bu Lisna tadi. Nah, menurut Bu Lisna itu, apa strategi yang cocok untuk memulai rencana tersebut? Strategi yang cocok menurut saya untuk memulai rencana tersebut yaitu saya akan terlebih dahulu mengidentifikasi tugas mana uh, yang dipercayakan kepada saya yang segera menyusun jadwal dari penyelesaiannya dengan mempertimbangkan durasi waktu penyelesaiannya serta mempertimbangkan prioritas pekerjaan mana yang harus saya dahulukan. Begitu, Bu. Wah, mantap nih Bu Lisna.
Saya suka dengan cara berpikir panjenengan, fokus dengan yang dihadapi juga. Nah, tentunya nanti hasil terbaik pasti akan mengikuti panjenengan. Lantas, kira-kira nih, kapan panjenengan akan memulai untuk itu semua? Rencana saya untuk memulai semua rencana tersebut akan sesegera mungkin, Ibu. Setelah ini, saya akan melakukan strategi tersebut, Bu, supaya semuanya itu dapat segera saya selesaikan dengan baik. Oke oke, rencana yang bagus nih. Eee, Baik Bu Lisna, semoga semua berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik sehingga, eee, bisa menjadi kesempatan panjenengan untuk mengembangkan diri dan memperoleh banyak pengalaman dalam bekerja. Bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik, Bu Lisna? Betul sekali, Ibu. Insya Allah ya, Bu, akan saya upayakan semampu saya. Mohon bimbingannya juga, Ibu, jika nantinya saya memerlukan bantuan dari Bu Irna. Pasti Bu Lisna, dengan senang hati saya akan mendukung upaya terbaik Ibu. Nah, selanjutnya nih, apa komitmen panjenengan terhadap rencana yang telah panjenengan, susun tadi itu? Rencana komitmen saya akan melaksanakan tugas, Ibu. Tugas saya dengan baik berdasarkan jadwal penyelesaian yang sudah saya buat tersebut dan akan mempertimbangkan skala prioritas penyelesaiannya. Wah, bagus sekali Bu Lisna. Eee, Siapa yang membantu Ibu nantinya dalam mengikuti kegiatan ini? Kira-kira siapa Ibu? Yang jelas akan sangat saya perlu bantuan yaitu dari rekan-rekan guru di sekolah, bahkan nanti siswa dan semua warga sekolah. Dukungan dari semua pihak di sekolah akan sangat membantu saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Bu. Oke, insya Allah semua warga sekolah ini mendukung ya, Bu. Semangat Bu Lisna, bismillah, pasti bisa. Ya, Bu. Hal itu juga yang nanti akan sangat saya harapkan. Mohon juga bimbingan dari Ibu. Insya Allah semampu saya. Tetap semangat, berikan yang terbaik. Terima kasih atas semua masukan dari Bu Irna dan dukungannya. Semoga apa yang sudah saya impikan bersama itu nanti akan dapat terwujud. Mohon maaf ya Ibu sudah menunda waktu Ibu untuk melaksanakan tugas yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan berbagi dengan Bu Irna, Bu. Oke, tetap semangat ya. Semoga sukses selalu dan berhasil sesuai rencana. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Irna. Sama-sama, Bu Lisna. Refleksi diri latihan coaching untuk topik yang kedua tidak jauh berbeda dengan topik yang pertama tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, sudah terjadi percakapan antara coach dan dengan coachee serta alur tirtanya juga sudah jelas. Coach sudah menjadi pendengar aktif selama proses coaching, kemudian coachee juga sudah dapat menyampaikan pendapatnya dengan leluasa dan menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Kemudian sudah lebih tenang dalam melaksanakan proses coaching. Kemudian untuk yang berikutnya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan terhadap coachee, intonasi dan pemilihan diksi juga perlu ditingkatkan dan lebih santai lagi dalam pembawaan. Yang saya lakukan, untuk tetap kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu fokus mendengarkan dan menghargai semua yang disampaikan oleh coachee. Kemudian selalu menunjukkan sikap ingin tahu lebih banyak tentang coachee selama melakukan coaching. Selalu terbuka dan sabar terhadap, apa yang akan coachee sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu menghilangkan keraguan dan lebih yakin
dalam memberikan pertanyaan terhadap koci, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan intonasi dan pemilihan diksi yang tepat. Untuk umpan baliknya dari koci, apa yang Anda rasakan pada saat dilakukan coaching, yaitu saya merasa senang atau Bu Lisna nih yang menyampaikan? Oh iya boleh. Uh, umpan baliknya, umpan balik dari itu pertanyaan untuk coach, apa yang saya rasakan saat coaching, yaitu saya merasa senang dan lega karena permasalahan yang saya hadapi dapat saya utarakan dan permasalahannya dapat dapat mendapatkan pencerahan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lisna. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai praktik coaching. Mari kita kembali lagi ke room utama. Ya, Assalamualaikum Bu Lisna, sampai jumpa di room utama nanti. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Irna, tetap semangat.